أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa rafa'na laka dzikra wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min majlisin yusalli fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun tayyibatun hatta tablugha ananas sama fataqulul malaikatu hadhihi raihatun majlisin sulliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, wabil khusus ketua, mana ketuanya? Belum datang, Ustaz Hanifan. Yang sama-sama kami hormati pula pemangku wilayah, Bapak Ketua RT 00 sekian serta jajaran pengurusnya, Ketua RW, Ketua RT. Yang sama-sama kami hormati pula para sepuh tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga jumlahnya, yang mustahil setiap kita hamba-hambanya sanggup menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Sehingga Allah menyatakan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan sanggup melampauinya. Oleh karena betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati, maka sebagai bentuk tanggung jawab orang yang beriman, kewajibannya adalah bersyukur setiap saat atas anugerah-anugerah Allah. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah itu tiada terbatas. Setiap saat, setiap waktu, hamba yang beriman wajib bersyukur. Selama hayat masih di kandung badan,
Orang sakit sekalipun dia tetap bersyukur sebab Allah masih memberi nafas. Orang Jawa itu paling banyak bersyukur ya. Apalagi kejadiannya masih untung gitu ya. Masih untung gitu ya, orang Jawa. Ya. Jatuh masih untung, belum ini gitu ya. Apalagi masih untung orang Jawa itu. Pokoknya kalau masih hidup masih untung aja. Orang Jawa. Bagian parah masih untung hidup. Itu orang Jawa. Istilah masih untung itu kata lain daripada bersyukur. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya di bulan yang spesial ini untuk mengalihkan topik sebentar. Biasanya kita membahas fikih, ya. Di momentum Rabiul Awal, ini belum ya, belum. Talim terakhir kemarin masih fikih ya, masih. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia agung yang Allah persembahkan untuk kita semua semesta alam. Apa anugerah agung yang Allah berikan kepada kita, kepada semesta alam adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah yang paling agung. Kalaulah kemudian orang menyatakan bersyukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah. Lah itu enggak seberapa. Iman dan Islam tidak seberapa manakala Nabi tidak dilahirkan. Orang kenal agama Islam dari mana? Ya. Logikanya begitu. Orang kenal agama Islam dari Nabi. Orang kenal iman dari Nabi. Lah kalau nabinya nggak ada, nah, surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Imannya nggak kenal dari mana. Neraka diperuntukkan bagi para pendurhaka. Kedurhakaan tahu dari mana kalau tidak diajarkan. Jadi kalau Nabi tidak dilahirkan, surga neraka nganggur, Pak. Ya, surga neraka. Kalau Nabi tidak dilahirkan, alam semesta tidak ada artinya. Sebab alam semesta ini, hakikat dari penciptaannya adalah ta'abbud ilallah. Hakikat dari penciptaan alam semesta ini adalah mentauhidkan Allah. Lah sekarang ta'abbud ilallah, mentauhidkan Allah, itu kenal dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah kalau Nabi tidak dilahirkan, kita main logika dah. Sebab syariat itu terbangun dari dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang berdasarkan nukilan daripada Quran dan hadis atau ijma' dan qiyas. Untuk lebih tajam di dalam pemikiran agar sampainya tujuan syariat
juga dibutuhkan dalil akli, dalil akal. Akal itu punya peranan penting bagi orang-orang yang beriman. Sebab syariat pun diturunkan risalahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagi orang-orang yang berakal. Orang gila enggak wajib. Orang yang berakal syariat ini. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan argumentasi kenapa kemudian di bulan Rabiul Awal ini, di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat muslim di seluruh penjuru dunia merayakannya. Bukan hanya Indonesia, di seluruh penjuru dunia umat muslim merayakannya. Mayoritas. Ada yang tidak merayakan, bagian. Ada yang melarang, membid'ahkan, bagian. Itu minoritas. Maulid itu nggak wajib kok. Maulid itu bagian dari budaya. Maulid itu bagian dari pelaksanaan manusia yang membudaya. Membudaya itu artinya mengakar kuat menjadi sebuah kebiasaan. Mengakar kuat menjadi sebuah kebiasaan itu di dalam syariat namanya sunnah. Sunnah itu artinya perilaku. Di dalam hadis Nabi pernah menyinggung ada yang namanya sunnah hasanah, ada yang namanya sunnah sayyi'ah. Jadi istilah populer sunnah itu Nabi sendiri yang menyatakan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Jadi sunnah itu ya tidak mesti baik, Pak. Kalau Nabi sendiri yang bicara bahwa sunnah yang buruk juga ada. Jadi jangan terlalu bangga mempopulerkan dengan manhaj sunnah, ustadz sunnah. 10 tahun yang lalu lah istilah sunnah, ustadz sunnah, manhaj sunnah itu gak ada. Istilah itu jelas bid'ah. Kalau saya kembalikan kepada istilah Nabi bahwa Nabi menyatakan ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, saya katakan jangan-jangan ini manhaj sunnah sayyi'ah. Jangan-jangan ini ustadz sunnah sayyi'ah. Sebab prinsip daripada pemikiran mereka itu seringkali justru bertentangan dengan syariat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada momentum saya menyampaikan di pagi hari ini tentang rasa syukur, argumentasi berkaitan dengan perayaan Nabi, kelahirannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung pemerintah kita itu sudah menjadikan bagian daripada undang-undang adanya hari besar agama. Mau agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, pemerintah sudah mensahkan bagian daripada undang-undang. Terbukti dengan kalender merah. Ya. Nah, kalender merah itu di dalam penanggalan itu menjadi konsensus pemerintah mengakui adanya hari besar agama. Khususnya Islam dengan istilah PHBI, peringatan hari besar Islam, entah itu Maulid Nabi, entah itu Isra Mi'raj, entah itu libur Ramadan, entah itu libur Idul Fitri, libur Idul Adha, yang terbaru yang berkaitan dengan keagamaan yang bersifatnya lokal adalah hari santri. Itu kan dimerahkan, Pak. Memerahkan penanggalan itu nggak main-main, itu sudah disahkan oleh undang-undang. Jadi kalau ada yang menyatakan peringatan itu melanggar, itu layak dipidana, Pak. Layak dipidana, Ustaz. Yang ngelarang-larang peringatan
itu di samping bertentangan dengan konsensus umat muslim dunia, juga bertentangan dengan undang-undang pemerintah. Jadi bisa dipidanakan. Kalau ada yang keluar-keluar, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, dipidanakan. Pemerintah sudah mensahkan melalui undang-undangnya. Karena tidak mungkin pemerintah mensahkan kalau tidak konsensus umat muslim mayoritas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dasarnya? Berkaitan dengan mayoritas kaum muslim seluruh dunia merayakan daripada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini dalil umumnya. Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu hendaklah kalian atau mereka bergembira. Fadilah Allah di dalam ayat bifadlillahi artinya karunia. Ibnu Abbas memberikan tafsiran yang dimaksud bifadlillahi itu adalah Al-Quran. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Ibnu Abbas memberikan tafsiran yang dimaksud rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita semua umat muslim, fabidzalika falyafrahu, dengan karunia Allah yang dimaksud Al-Quran dan rahmat Allah yang dimaksud Nabi Muhammad, maka dengan keduanya itu hendaklah bergembira. Falyafrahu, bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan itu atas karunia dan rahmat Allah, khairun mimma yajma'un. Khairun itu lebih baik mimma, dari apapun, yajma'una yang mereka kumpulkan di dunia ini. Apa yang mereka kumpulkan? Mereka ini manusia. Yang manusia kumpulkan di dunia ini adalah harta, jabatan. Harta berupa uang, rumah, mobil, barang-barang mewah, jabatan, apapun perkara yang dikumpulkan umat manusia ini, urusan dunia, itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Padahal manusia ketika mengumpulkan dunia dan dapat berhasil mendapatkannya, betapa bahagianya. Orang dapat jabatan bahagia sampai syukuran. Orang dapat harta bahagia sampai syukuran. Dapat rezeki mendadak, lotre misalnya, kupon, bahagia pakai syukuran. Apapun bentuk dunia yang dikumpulkan umat manusia, itu tidak ada apa-apanya ketika layak bergembira dibandingkan kegembiraan atas fadilah dan rahmat Allah. Jadi kalau menilik dari firman Allah ini, hendaknya ketika kita mengaku beragama Islam dengan pedoman Al-Quran sebagai bagian dari keimanan, maka ketika kita memegang Al-Quran, ketika kita membacanya sebagai pedoman hidup, maka mestinya itu lebih berbahagia daripada urusan dunia. Mestinya. Sebab Al-Quran pedoman nomor 1 di dalam Islam. Orang kalau mengaku beragama Islam, Al-Quran sebagai pedoman, itu harus bahagia dengan pedoman itu. Yang kedua, rahmat. Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud rahmat di dalam ayat ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Itu harus nampakin bahagia atas kelahiran Rasul. Tafsirnya semacam itu. Ibnu Abbas menafsiri rahmat sebagai nabi itu karena Allah sendiri menyinggung pula di dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil. Jadi rahmat itu adalah bentuk utuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah untuk alam semesta. Jadi kalau manusia berbahagia atas harta, jabatan, urusan dunia, mana ada manusia ketika mendapatkan urusan dunia bersedih? Bahkan manusia misalnya di dalam lingkup keluarga, betapa bahagianya ketika anak yang ditunggu-tunggu lahir. Bahagia banget tuh. Sebagai bentuk rasa syukurnya atas kebahagiaan, dia ngundang tetangga tasyakur. Dia mengakekai. Setiap tahun diulang tahuni. Padahal kagak tahu nih bocah bakal berbakti apa kagak. Nah, orang tua bangga dan gembira luar biasa atas kelahiran anaknya. Setiap tahun diulang tahuni. Bagi yang pakai ulang tahun, itu dengan rasa syukur dan bahagia. Padahal kagak tahu nih anak nasibnya kelak bakal ngebahagiain orang tua atau bakal nyengsarain, bakal berbakti pada orang tua atau bakal durhaka kepada orang tua. Tapi tetap orang tua bahagia. Itu anak. Ini jelas nabi yang jelas nasibnya lebih kepada kita selaku umat Islam kelak dengan keimanan kita akan mendapatkan syafaat. Udah jelas, Pak. Jadi fabidzalika falyafrahu, bergembira. Namanya bergembira itu terserah orang model apa cara bergembiranya. Selama cara bergembira tidak bertentangan dengan syariat. Nah, cara bergembira kan setiap orang berbeda-beda. Setiap kurung waktu, adat, budaya berbeda-beda. Jangan kata urusan bahagia dunia, urusan syariat aja setiap zaman waktu jadi berubah. Dulu ulama dulu mengharamkan mik, Pak. Apalagi dipakai buat sholat. Dulu di Arab Saudi mutlak mengharamkan mik dengan alasan ini dunia, apalagi dipakai untuk ibadah. Kemudian terjadilah perdebatan dengan ulama Sunni, ulama Wahabi dengan ulama Sunni. Kata ulama Sunni, ya tinggal bid'ah lah. Kebetulan si syekh yang membid'ahkan itu pakai kacamata. Wahai syekh, engkau pakai kacamata. Dengan kacamata itu engkau merasa bersyukur dapat membaca Al-Quran lebih jelas. Bukankah zaman Nabi juga nggak ada kacamata? Maka jika engkau membid'ahkan sound atau mic sebagai bagian dari urusan dunia untuk beribadah, bagian daripada ibadah, maka letakkan kacamatamu. Apa bedanya kacamata dengan mic sebagai sarana? Kacamata sebagai sarana memperjelas huruf bagi matamu yang bermasalah. Mic menjadi sarana untuk lebih jelasnya suara sampai kepada jarak jauh umat muslim. Udah selesai akhirnya. Artinya apa? Dunia ini berkembang. Dari zaman ke zaman melewati perubahan yang luar biasa. Sayangnya pihak sebelah enggak menyadari itu. Mereka pikirannya terkungkung di masa lalu, sementara mereka hidup di masa kini menikmati kebid'ahan yang mereka tuduhkan. Kan lucu, Pak? Lucu. Menikmati sesuatu yang mereka tuduhkan, itu kan lucu. Pikiran mereka terbelenggu di masa lalu. Kalau kita sudah dididik oleh para ulama terdahulu
Di antaranya Imam Syafi'i yang menyatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal amkan. Perubahan hukum itu akan beradaptasi dengan perubahan waktu dan tempat. Adaptasi perubahan dan waktu dan tempat inilah kemudian para ulama membuat istilah pergeseran dari bentuk hukum menjadi qiyas. Itu luar biasa, Pak. Jadi untuk melestarikan ajaran Islam butuh motivasi, inovasi yang mendalam agar tujuan maqasidus syariah itu berjalan. Jadi para ulama itu menciptakan istilah ijma' qiyas itu nggak sembarangan. Zaman Nabi nggak ada qiyas. Apanya mau dikiaskan? Zaman Nabi masih murni. Di kemudian hari butuh qiyas. Sebab bagaimanapun Islam harus bertahan sampai akhir zaman. Kalau Islam melulu dengan hukum asal, yakin Islam akan asing dan akan ditinggalkan oleh umat. Kalau Islam bertahan dengan hukum asal, sampailah ke Indonesia, zakat fitrah bertahan dengan kurma dan gandum. Mabok orang Indonesia. Orang gandum paling murah aja 60.000. Lah kalau dikilokan 3 kilo 180.000. Lah kalau beras mah kan cukup 40.000. Itu juga kualitas baik, ya. Lah kalau dikurmakan itu kualitas jelek 60. Jadi umat muslim setiap kali zakat fitrah dengan harga kurma 180, itu ge diejek karena kurma yang jelek gitu loh. Kurma yang kualitas bagus di atas 100. Lah sekali zakat satu jiwa itu 300.000, satu keluarga ada 6. Ayo, nah 300 kali 6 berapa tuh? Nah. Jadi bersyukur adanya kias analogi hukum itu bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada topik tentang cara bergembira. Itulah dasar bagaimana kita mengikuti perintah Allah agar menampakkan kegembiraan. Dalil aklinya lagi adalah tahu Abu Lahab. Abu Lahab yang sampai akhir hayatnya jatuh kepada kekufuran sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Abu Lahab itu paman Nabi. Paman Nabi. Di dalam Sahih Bukhari ini satu-satunya dalil yang soreh, yang zahir, yang qat'i. Abu Lahab itu bergembira manakala Nabi Muhammad di hari Senin itu dilahirkan. Abu Lahab, Pak, yang diabadikan dalam Al-Quran kekafirannya, paman Nabi bergembira ketika hari Senin itu lahir ponakannya. Di dalam Sahih Bukhari diabadikan Abu Lahab setiap hari Senin siksa kuburnya diringankan. Bayangin, Pak, itu orang kafir. Itu orang kafir. Karena berbahagia atas kelahiran Nabi di hari Senin itu, setiap hari Senin siksanya diringankan. Itu orang kafir. Lah kalau kita jelas beriman betapa besar anugerahnya, apalagi berdasarkan iman. Lah yang kafir aja karena rasa senang atas kelahiran Nabi di hari Senin itu, setiap hari Senin diringankan siksa kuburnya. Itu hadisnya sahih. Itu logika. Apalagi kita yang beriman dasarnya. Tentu anugerahnya akan lebih daripada itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika umat muslim merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang besar-besaran. Peringatan Maulid Nabi di mana-mana menggema. Lalu sekelompok kecil orang ini menuduh yang enggak-enggak. Tidak boleh memuji Nabi berlebihan.
sebagaimana pujian pengikut Isa terhadap nabinya sampai menjadikan Nabi Isa Tuhan. Kita, Pak, segila-gilanya memuji nabi luar biasa, ada gitu Pak sejarahnya? Sekelompok umat muslim menuhankan Nabi Muhammad ada? Nggak ada Pak, nggak ada. Lalu kemudian mereka beramai-ramai membid'ahkan acara maulid, karena di dalam acara maulid itu banyak dibacakan sirah nabawi yang di dalamnya terdapat pujian-pujian yang berlebihan. Terlebih ketika mahalul qiyam mereka mengejek betapa berlebihannya memuji Nabi, karena ketika mahalul qiyam dikatakan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, engkau laksana matahari, engkau laksana rembulan, engkau laksana cahaya di atas cahaya. Itu pujian. Pujian apapun bentuknya yang ada di dalam mahalul qiyam, baik Al-Barzanji, baik Ad-Dibai, baik Di'ulami, Sintudurat atau yang lainnya, itu tidak seberapa pujian yang dirangkai oleh para ulama dibandingkan pujian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kekasihnya. Buktinya apa? Jadi kalau tuduhan tadi tentang pujian yang dianggap berlebihan, mereka yang berlebihan. Bahkan para ulama membuat pujian itu mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Apa dasarnya? Di dalam surah Al-Insyirah ayat 4 dikatakan, wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na, dan kami angkat, laka bagimu Muhammad, dzikraka, sebutanmu. Jadi Allah mengangkat derajat Nabi setinggi-tingginya melalui sebutan. Ini dasarnya. Qala Mujahid, yang dimaksud ayat ini, Allah mengangkat derajat Nabi melalui sebutan. Mujahid, seorang sahabat, menyatakan yakni bitakzin, Allah mengangkat derajat Nabi dengan azan. Wa fihi yaqulu, dan di dalam pujian ini Hasan bin Thabit berkata di dalam syairnya. Nih. Jadi kalau tadi para ulama merangkai syair, merangkai nazam di dalam mahalul qiyam, itu dianggap berlebihan. Perhatikan syair ini. Syair ini akan lebih dianggap berlebihan oleh mereka. Saya bacakan syairnya. Syairnya ini sepintas, kalau mereka dianggap, mereka menunduhnya dengan istilah gulu. Inilah keguluan. Saya bacakan syairnya, akan lebih dahsyat isinya daripada mahalul qiyam. Ini seorang sahabat Hasan bin Sabit. Beliau membacakan syair ini di hadapan Nabi. Beliau izin, ya Rasul, izinkan aku membacakan syair di hadapanmu. Nabi mengizinkan, bahkan Nabi meminta dia untuk membacakannya di atas mimbar. Hadisnya sahih berkaitan dengan izinnya Hasan bin Sabit minta membacakan syair pujian kepada Nabi. Nabi mengizinkan dan mendudukannya di mimbar. Itu termaktub di dalam Sahih Bukhari, babu syi'ri fil masjid, bab membaca syair di masjid, itu di dalam Sahih Bukhari. Berdasarkan pembahasan babu syi'ri fil masjid inilah kemudian para ulama membudayakannya dengan sholawatan di masjid, baik sesudah, sebelum dan sesudah azan. Itu ada dasarnya Pak, dasarnya ada. Syairnya yang dibacakan oleh Hasan bin Sabit seperti ini. Agharru alaihi lin nubuwati khatamun minallahi masyhudin yulwahu wa yushhadu wa dammal ilahu isman nabihi ilasmi idza qala fil khamsil muadzinu ashhadu. Agharru, aku memuliakan alaihi, atas nabi, linubuwati khatamun, karena kenabian sebagai penutup, minallahi, dari Allah, masyhudin, yang disaksikan, yulwahu, yang dinampakkan, wa yushhadu, yang disaksikan.
Wa dhamma al-ilahu, wa dhamma menyatukan, wa dhamma mengumpulkan, al-ilahu Tuhan, isman nabi nama nabi, ilasmihi pada namanya. Perhatikan Pak. Wa dhammal ilahus man nabi ilasmi. Tuhan mengumpulkan nama nabi dengan namanya. Kata Hasan bin Sabit, Tuhan mengumpulkan nama nabi dengan namanya. Nama Tuhan. Ini kan mendengarnya merinding banget Pak. Tuhan mengumpulkan nama nabi dengan namanya, nama Tuhan. Idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu. Ketika muadzin berkata asyhadu di dalam salat 5 waktu. Di dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika azan, Allah mengumpulkan namanya dengan nama Nabi. Tidak ada kedudukan Nabi dan Rasul sampai segininya, nggak ada. Bahkan Nabi Isa sekalipun yang dituhankan oleh pengikutnya nggak begini. Apakah kemudian sedahsyatnya semacam ini lebih dahsyat dari Nabi Isa kita menuhankan Nabi Muhammad? Tidak. Tidak. Kemudian di dalam riwayat waruwiya anid Dhahak an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata, yaqulu berfirman di dalam hadis qudsi, lahu pada Kanjeng Nabi. Kata Allah kepada Kanjeng Nabi, la dzukirtu illa dzukirta ma'iyya. Tidaklah aku disebut. La dzukirtu, tidaklah namaku disebut. Illa dzukirta, kecuali namamu disebut. Ma'iyya bersamaku. Fil adhani, di dalam adhan. Wal iqamati, dan di dalam iqamah, wa tasyahudi, dan di dalam tasyahud, wa yaumal jumu'ati, dan pada hari Jumat, wa alal manabiri, di atas mimbar-mimbar, wa yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, wa yaumal adha, pada hari Idul Adha, wa ayyamat tasyriki, pada hari-hari tasyrik, wa yauma Arafah, pada hari Arafah, wa indal jimari, ketika lempar jumrah, wa ala Safa wal Marwata, dan ketika lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, wa fi khutbatin nikahi, dan ketika di dalam khutbah nikah, wa fi masyariqil ardi wa magharibiha, dan ketika disebutkan di ujung timur bumi sampai ujung barat bumi, nama Nabi dan nama Tuhan yakni Allah disebut beriringan. Walau anna rajulan i'budallah jalla ithna thana'u, dan kalaulah seseorang hamba Allah mengagungkan, memuji Allah, wa saddaqa bil jannah, dan orang tersebut membenarkan, beriman dengan kebenaran surga, wan nari, dan neraka, wa kulli syai'in, dan membenarkan apapun segalanya, walam yashhad, dan namun dia tidak mau bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lam yantafa'u bi syai'in, maka apapun keimanan dia tadi, iman dengan adanya surga dan neraka, iman dengan apapun yang datangnya dari Allah, setiap saat dia memuji Allah atas keagungannya, namun dia tidak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa kana kafiran, apapun tidak bermanfaat baginya dan dia jatuhnya kafir. Kenapa terjadi semacam ini? Dulu di zaman Nabi, para pembesar Quraisy, ketika disampaikan dalil tentang ketuhanan, mereka terima bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu ada dan Maha Esa. Namun karena kecongkakan mereka sebagai pembesar Quraisy, memandang Nabi sebelah mata, mereka tidak mau mengakui Nabi sebagai Rasulullah.
Kata Allah, kana kafiran. Kafir. Meskipun dia bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, namun kesaksiannya tidak diiringi dengan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kafir. Kafir. Tidak ada artinya. Kemudian di sini dikatakan, Waqila rafa'na dzikraka indal malaikati fis sama. Perhatikan. Dan kami mengangkat sebutan bagimu Muhammad oleh para malaikat di langit. Para malaikat sering menyebut nama Nabi Muhammad, artinya mereka bersolawat di langit. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Para malaikat bersolawat. Jadi Allah mengangkat derajat Nabi dengan sebutannya ketika para malaikat bersolawat di langit. Wa fil ardi indal mu'minina, dan Allah mengangkat derajat Nabi di bumi oleh orang-orang yang beriman. Kapan? Minimal di sholat 5 waktu. Nama Nabi pasti disebut. Minimal dalam 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nama Nabi pasti disebut. Sebab kalau nama Nabi tidak disebutkan di dalam sholatnya, batal sholatnya. Kapan kewajiban menyebut nama Nabi? Ketika di dalam sholat. Kalaulah nama Nabi tidak disebutkan, maka batal sholatnya. Kapan? Pada tasyahud akhir. Menyebut nama Nabi Muhammad wajib di dalam tasyahud akhir. Loh, tasyahud awal sunnah. Tasyahud awal itu sunnah abad ada berapa? Ada 3. Nah, fikih lagi larinya kita. Sunnah abad ada 3. Yang pertama kunut di dalam sholat subuh. Yang kedua kunut di setengah akhir bulan Ramadan di dalam sholat witirnya. Yang ketiga tasyahud awal sunnah. Jadi dalam sholat itu ada 2 perkara sunnah. Sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah hayat ada 15. Apa saja? Udah pernah ngaji? Sunnah hayat itu ada 15. Kalau sunnah ab'ad manakala terlupakan, tertinggal, maka disunnahkan sujud sawi sebelum salam. Kalau sunnah hayat tidak ada keharusan untuk menggantikan sujud sawi. Apa 15 sunnah hayat itu? Dimulai 15 itu dimulai dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangannya itu sunnah. Takbiratul ihramnya wajib. Allahu Akbar wajib mengucapkan. Mengangkat tangannya sunnah. Kemudian bersedekap sunnah. Kemudian membaca doa iftitah sunnah. Kemudian membaca ta'awudz sunnah. Kemudian membaca amin sunnah. Kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah sunnah. Kemudian membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunnah. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawat sampai selesai itu sunnah. Kemudian membaca apa tadi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunnah. Kemudian membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini. Itu sunnah. Takbir setiap gerakan rukun sholat, Allahu Akbar disebut takbir intikal, itu sunnah. Ada 15 Pak. Artinya kalaupun toh itu tidak dilakukan, ya nggak batal sholatnya. Tapi ilok kagak dilakuin. Nah, memang tadi gara-garanya? Oh, gara-gara nama Nabi. Jadi sholat tidak sah manakala nama Nabi tidak disebutkan. Kapan itu? Waktu tasyahud. Di dalam tasyahud ada syahadat. Di dalam tasyahud ada sholawat. Sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat akhir itu wajib. Kepada Nabi, kalau kepada keluarganya sunnah. Bayangin Pak, betapa dahsyatnya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum saya tutup, saya menyampaikan rahasia minyak wangi ketika mahalul qiyam.
Ini kan kalau makhluk qiyam tuh ngoles-ngolesin dia. Dasarnya apa sih? Ini kerjaan. Kerjaan dulu. Siapa ge? Nih, Pak. Jadi para ulama kita itu kalau mengamalkan sesuatu itu nggak main-main, pasti ada dasarnya. Hanya saja beliau tidak menyampaikan secara langsung dalilnya. Karena apa yang dihadapi orang awam, udah orang awam ikut aja dah. Emang kalau disodorin dalil ngapalin? Kagak lah, sunnah abad sunnah hayat aja pada lupa. Apalagi langsung Quran hadis. Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min majlisin yusalli fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tablugha ananas sama." Tidaklah di suatu majlis dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan membumbung tinggi aroma semerbak mewangi sampai tembus ke langit. Fatakulul malaikatu, maka berkatalah para malaikat, hadhihi raihatu majlisin, inilah aroma wangi majlis, sulliya fihi, yang di dalamnya dibacakan salawat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, ketika sholawat dibacakan itu aroma semerbak mewangi. Yang mencium itu para malaikat. Manusia menciumnya yang punya kedudukan aulia, para wali-wali Allah. Masalahnya, ini kita semua mah para pendosa. Ya. Lah kita mah para pendosa Pak. Kagak bisa mencium aroma wangi ketika sholawat dibacakan. Para malaikat mencium aroma yang sangat wangi ketika sholawat dibacakan. Nah cuman manusia itu kan kreatif Pak. Gak mau ketinggalan sama malaikat. Lah gue aja bisa kali wangi-wangi mah. Timbang 10.000. Beli yang eceran. Mahalul qiyam. Di sanalah sholawat dibacakan. Sholawat dibacakan. Itu saat itu semerbak aroma mewangi. Para malaikat menciumnya. Sampai tembus ke langit aroma wangi ini. Malaikat berseru, ini aroma wangi dari suatu majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat. Lah kita kagak terima. Ilok malaikat doang yang menerima aroma wangi. Lah kita ke mau kali. Kita malah lebih kaya dengan aroma-aroma baik, apa baik ada lah kita mah. Mau aroma baik ada kita mah. Mau 10 aroma ada, timbang 10.000, 100.000 dapat 10 aroma. Ketika mahalul qiyam dioles-olesin. Itu dasarnya Pak. Kita ngiri sama para malaikat yang mencium aroma manakala sholawat dibacakan. Kita ngiri sama para aulia, para wali yang mencium aroma wangi ketika sholawat dibacakan. Kita pengen. Mungkin aroma wangi semerbaknya luar biasa yang tercium murni. Semerbak mewangi dari sholawat. Kita tidak bisa menciumnya itu. Itu mungkin lebih dahsyat. Tapi kita juga pingin mencium aroma wangi saat sholawat dibacakan. Udah dioles-olesin tuh. Cuman saya titip pesan Pak. Ketika mahalul qiyam tolonglah aroma minyak wangi itu yang sekiranya mayoritas orang menciumnya itu semua sepakat enak. Ini yang ketawa pernah jadi korban diolesin. Ya kan wangi itu relatif Pak ya. Tapi setidaknya wangi menurut kebanyakan orang sepakat. Ini, aduh. Saya tuh biasanya kalau dapat minyak wangi mau gini, kalau sepakat, enak. Senang kita. Tolong, minyak wangi yang bagusan kalau lagi makhluk qiyam. Ketika semua orang bersepakat bahwa wanginya semua menikmati. Nyak nyong. Ya kata dia wangi lah, kata orang kagak, jangan gitu. Jadi kalau mau pakai minyak wangi nanya dulu nih kira-kira enak nggak ya?
Jangan versi sendiri mah iya kalau beneran, kalau kagak kan harus orang menikmati suasana jadi geleyeng kan repot. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan tentang apa sih dasar kaum muslimin layak bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan besar-besaran memperingati hari kelahiran Nabi. Ini dasarnya. Ini pula dasar yang membantah bahwa memuji Nabi yang dianggap berlebihan bagian daripada ghulu dan itu terlarang. Nyatanya Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Nabi sendiri yang merestui akan Hasan bin Sabit manakala membacakan syairnya. Bapak pernah dengar atau pernah gitu di suatu majelis mana mendengar syair Hasan bin Sabit model begini? Atau di pengajian-pengajian mana? Kayaknya kagak dah. Apalagi pengajian-pengajian yang penting banyol ketawa. Pentingnya ngaji berdasarkan kitab tuh begini Pak. Jadi komprehensif dan seorang muallim bertanggung jawab untuk mencari referensi. Gak mudah Pak mencari referensi. Apalagi ketika Hasan bin Sabit diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang membaca syair. Itu di dalam Sahih Bukhari syairnya tidak disebutkan Pak. Syairnya tidak disebutkan. Hanya di dalam Sahih Bukhari redaksinya adalah Hasan bin Sabit minta restu kepada Nabi untuk membacakan syair. Nabi mempersilahkan bacakan syairnya di mimbar. Setelahnya Nabi mendoakan Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu julukan dari malaikat. Roh Kudus. Ya kan bahasa kitanya Roh Kudus. Kalau bahasa Arabnya Ruh Kudus. Kalau bahasa Roh Kudus berasa orang sebelah ya. Roh Kudus. Terpujilah Roh Kudus. Jadi itu malaikat. Jadi Nabi sendiri sampai mendoakan Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit dengan keramatnya Jibril, gitu loh bahasanya. Tapi di dalam hadis Sahih Bukhari syairnya tidak disebutkan. Saya cari Pak. Saya pingin ini Hasan bin Sabit tuh syairnya mana ya? Syair ini saya temukan pada tahun 2014. Yang saat itu seminggu sebelumnya saya diundang oleh MR. Tahu MR Pak ya? Majelis Rasulullah. Saya diundang di daerah Tambun Utara untuk ngisi pengajian MR. Sebagai rasa syukur dan gembira, bayangin Pak, rasa syukur dan gembira. Yang saya pandang itu adalah Habib Mundir almarhum al-maghfurlah. Betapa bangganya saya ketika itu diminta untuk ceramah di MR. Saking gembiranya, saya bernazar sama Yang Maha Kuasa. Ya Allah, telah kutemukan hadis tentang Hasan bin Sabit yang membaca syair di masjid minta restu kepada Nabi dan Nabi merestui. Tapi hamba belum tahu syairnya yang mana ya Allah. Ya Allah, tunjukkan syairnya. Saya ingin mempersembahkan syair Hasan bin Sabit dalam pengajian itu. Karena selama ini kebanyakan dai juga hanya menyampaikan hadisnya doang tentang Hasan bin Sabit. Syairnya mana? Saya cari Pak seminggu sebelum pengajian itu nggak ketemu Pak. Ya Allah. Sekitar jam 5:30 menjelang maghrib itu, saya di hadapan lemari kitab, saya banyak baca sholawat. Saya banyakin baca sholawat. Ya Allah, tunjukkanlah manakala dari sekian banyak kitab ini ada syair Hasan bin Sabit. Ya Allah, mohon tunjukkan. Karena firasat saya ada. Di sekian banyak kitab, saya punya kitab tuh banyak. Di lemari itu. Jangan bayangkan Pak,
Saya santri, sekian banyak kitab itu ngaji tuntas semua, bohong Pak. Jangan menyangka saya sebagai santri yang mondok sekian tahun itu kitab sekian banyak tuntas ngaji, enggak Pak. Sahih Bukhari 4 jilid, 2 jilid yang berhasil saya ngaji, 2 jilidnya enggak sempat. Al-Um 10 jilid, 1 jilid doang. Al-Jami' al-Kamil Quran 2 jilid doang, padahal 10 jilid. Lah wajar kalau zaman dulu katanya mondok sampai puluhan tahun. Saya 7 tahun gak kelar Pak. Tapi alhamdulillah saya pantengin tuh kitab. Sekitar 10 menit saya baca sholawat. Benar-benar bermunajat, ya Allah, ya Allah. Bismillah. Pandangan saya langsung tertuju ke kitab ini. Ini 10 jilid Pak. Kitabnya 10 jilid. Ini 10 jilid. Kitab tafsir, ini kitab tafsir. Pandangan saya langsung tertuju ke jilid ke-10. Saya langsung ambil. Itu keajaiban daripada sholawat. Orang kalau kepepet Allah itu, intinya orang kalau kepepet yakinnya luar biasa. Makanya Pak bersyukur kalau dipepet Allah ya. Allah kalau sayang sama hambanya dipepet sama Allah, kasih ujian segala macam. Itu ingatnya biasanya luar biasa. Makanya ketika berdoa munajat itu karena ingatnya luar biasa. Cuman sayangnya manusia itu ketika ingat banget tuh perlu dipepet gitu loh. Digencet dulu baru ingat gitu ya. Jadi ketika Allah ngasih musibah itu cara sayang Allah gitu. Saya langsung ambil kitab, saya buka. Dan luar biasanya dalam pikiran saya itu langsung Al-Insyirah. Saya buka Al-Insyirah. Saya buka. Mana ya? Itu buka. Jelas tafsir Al-Qurtubi ini 10 jilid. 1 ayat aja berlembar-lembar Pak. Ini untuk sampai 4 ayat keempat kan perlu berlembar-lembar. Itu nyari dulu. Alhamdulillah dalam sekian waktu wa rafa'na laka dzikrak. Alhamdulillah ketemu syairnya. Itu salah satu dai yang bertanggung jawab dia begitu Pak. Harusnya. Sekarang kebanyakan nyari referensi gimana caranya jamaah ketawa. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mudah-mudahan cukuplah kiranya apa yang disampaikan ini menjadi modal kita untuk semakin yakin bahwa bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara peringatan itu Allah restui, bahkan Allah sendiri yang memerintahkan, Allah sendiri yang mencontohkan. Maka dengan berdasarkan ini pula mudah-mudahan kelak menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti.